Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Penujma akan membacakannya buat kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahman-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul kehidupan yang penuh pengharapan yang menikmati hidup kebangkitan. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah orang yang tersisa, yaitu remnant. Saudara adalah Orang yang tersisa, yaitu remnant. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan yang penuh pengharapan yang menikmati hidup kebangkitan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Sebagai pengantar, hari ini adalah hari Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Jika saudara memikirkan Paskah, kata apa yang pertama kali terlintas di benak saudara? Memang Yesus Kristus yang merupakan tokoh utama dari kebangkitan, bukan? Selain itu, kata-kata apa yang muncul di pikiran saudara? Telur? Melalui judul khotbah hari ini terdapat jawabannya. Dari saya, kata pertama yang muncul di benak saya adalah pengharapan. Di atas segalanya, karena Paskah memberi kita hidup yang penuh pengharapan. Di antara hari raya kekristenan, Paskah dan Natal adalah hari raya utama. Kita harus ingat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus, yaitu anak Allah, harus datang di dunia ini dalam tubuh fisik manusia untuk menggenapi nubuatan sesuai dengan Alkitab untuk penebusan dosa kita. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tuminnya. Ada banyak nubuatan sejak nubuatan pertama tentang kedatangan keturunan perempuan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di Perjanjian Lama. Nubuatan itu telah digenapi dalam Matius pasal 1 ayat 24 sampai 25 di Perjanjian Baru. Dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Natal adalah hari raya untuk memperingati kelahiran Yesus. Kemudian Yesus yang sama sekali tidak punya dosa memikul salib disalibkan, mencurahkan darah penebusannya untuk menebus segala sesuatu dosa kita, segala sesuatu dosa umat manusia. Jika cerita berakhir di sini, kekristenan tidak berbeda dengan agama lain. Namun, kekristenan memiliki keunikan yang berbeda dengan agama-agama dunia. Itulah fakta bahwa Yesus Kristus dibangkitkan sebagai bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan semua masalah dosa manusia telah diselesaikan sepenuhnya. Kita harus merenungkan secara mendalam tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Kebangkitan Yesus Kristus adalah pesan dari berkat terbaik yang memberi kita hidup yang penuh pengharapan. Pada mulanya manusia adalah makhluk rohani yang diciptakan menurut gambar Allah. Sama seperti ikan harus hidup di dalam air. Pohon harus mengakar di dalam tanah. Burung harus di udara menjadi yang paling bahagia. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan, harus bergantung padanya, harus menaatinya, harus melayaninya. Ketika benar hubungan antara Tuhan dan manusia seperti itu, manusia diberi berkat untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan lain. Namun manusia merusak hubungan yang benar antara Tuhan dan manusia karena tertipu oleh setan, si iblis, dan jatuh ke dalam dosa yang meninggalkan Tuhan. Dan sejak saat itu, manusia mulai hidup sebagai budak setan si iblis. Manusia yang meninggalkan Tuhan tidak ada kebahagiaan apapun yang mereka alami dan menderita oleh karena masalah kekosongan, kekacauan, dan kegelapan di dalam hati mereka. Manusia berusaha keluar dari penderitaan tersebut. Mereka mencoba mencari jalan keluar melalui metode manusia seperti agama, filsafat, hukum Taurat, dan Injil yang lain, perbuatan baik juga. Namun masalah setan, masalah dosa mula-mula dan masalah terpisah dari Tuhan itu tidak dapat diselesaikan dengan usaha atau metode manusia. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai Kristus itu adalah metode Tuhan. Kristus yaitu keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala setan telah datang di dunia ini sesuai dengan nubuatan. Kristus berarti yang diurapi dalam perjanjian lama. Hanya ketiga jabatannya itu raja, imam, dan nabi diangkat dengan dicurahkan minyak atas kepalanya. Dengan kata lain, Kristus melakukan ketiga jabatan sekaligus, yaitu raja, imam, dan nabi. Sebagai raja sejati, Kristus menghancurkan kuasa setan. Sebagai imam sejati, Kristus menebuskan dosa kita. Sebagai nabi sejati, Kristus membukakan jalan untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Bagi manusia ada banyak masalah yang terlihat, namun akar
atau dasar masalah tersebut penyebabnya ada pada yang tidak kelihatan, yaitu karena manusia meninggalkan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain Kristus untuk menyelesaikan masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan itu. Oleh karena itu, Tuhan memberi jalan kepada kita. Itulah Kristus, namanya Yesus. Kristus menyelesaikan semua masalah kita melalui kematian penyaliban di Bukit Kalvari dan digenapi sepenuhnya melalui kebangkitan. Sehingga Kristus adalah Injil. Allah Bapa yang memberi Injil. Allah Anak yang merupakan Injil. Allah Roh Kudus yang menolong kita percaya pada Injil. Sehingga kita percaya kepada Allah Tritunggal. Saudara yang percaya bahwa Yesus ini adalah Kristus dan ingin menerima Dia sebagai juru selamat saudara, ikuti doa saya. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kasih, saya adalah orang berdosa saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Tuhan. yang telah meninggalkan Tuhan. Saya percaya Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus bahwa Yesus adalah Kristus yang mengasihi saya yang mengasihi saya hingga mati di kayu salib, hingga mati di kayu salib, bangkit bangkit dan menghancurkan kuasa dosa, dan menghancurkan kuasa dosa, setan dan neraka. setan dan neraka. Saya percaya Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Sekarang Sekarang saya membuka pintu hati saya saya membuka pintu hati saya dan mengundang Yesus dan mengundang Yesus sebagai Kristus Tuhan saya. sebagai Kristus Tuhan saya. Masuklah dalam hati saya Masuklah dalam hati saya serta tuntun serta tuntun dan pimpin saya dan pimpin saya hingga saya pergi ke surga nanti. hingga saya pergi ke surga nanti. Saya berdoa Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Selamat ya saudara-saudari. Sekarang saudara-saudari telah menjadi anak-anak Tuhan. Mulai hari ini saya harap saudara memiliki keyakinan keselamatan sebagai anak-anak Tuhan dan menjalani kehidupan beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai sekarang kita mendapat hidup yang penuh pengharapan. Kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum hidup dan hukum Roh Kudus akan membimbing kita. Sehingga kita tidak perlu cemas, takut, dan gelisah karena Tuhan yang memiliki kedaulatan mutlak bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dalam perjalanan perjanjian mutlak. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang penginjil yang penuh pengharapan kebangkitan dan dapat memberi pengaruh rohani kebaikan sambil bertanya tentang rencana dan kehendak Tuhan dan menemukan jawaban Tuhan dalam setiap rangka kehidupan saudara. Pokok bahasan yang pertama adalah dasar hidup yang penuh pengharapan. Dalam ayat 3-4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Petrus sedang mengungkapkan dasar inti bagi kita untuk hidup yang penuh pengharapan. Setelah dosa Adam, yaitu manusia pertama, terjadi dalam Kejadian pasal 3, hidup manusia yang dapat bersekutu dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat kekal itu berubah dalam sekejap. Mereka meninggalkan Tuhan dan tanpa kecuali semua manusia menderita 12 masalah rohani, yaitu mereka anak-anak Tuhan berubah menjadi budak setan, lalu mengalami masalah rohani, masalah mental, masalah fisik, masalah setelah kematian, masalah rohani diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini adalah 6 masalah orang tidak percaya dan juga 6 masalah yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, penyembahan berhala, ramalan, dukun, berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11 dan Kisah Para Rasul pasal 13, 16, dan 19. Manusia tidak dapat keluar dari 12 masalah tersebut dan menderita dan mengembara seperti domba yang kehilangan gembalanya. Mereka menjalani kehidupan tanpa pengharapan seumur hidupnya dan mati dan jatuh ke dalam kehancuran abadi. Karena manusia berdosa tidak dapat melepaskan diri dari masalah dosa dan kutukan dan maut. Maka rahmat-Nya yang besar, yaitu belas kasihan Tuhan, telah membimbing kita untuk memiliki pengharapan yang hidup melalui Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam teks hari ini. Rahmat berarti tidak mengutuk orang yang harus menerima kutukan dengan belas kasihan. Rahmat Tuhan diberikan kepada kita melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua dosa kita dibasuh oleh darah yang dicurahkan Yesus Kristus di kayu salib, dan kebangkitan adalah bukti. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi pengharapan yang hidup bagi kita. Saat kita menerima Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai Tuhan atas hidup kita, kita akan langsung menerima kehidupan baru sebagai hadiah, sehingga kita memiliki pengharapan yang hidup sebagai hasilnya. Kemenangan dari kuasa kematian adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dan juga menikmati kebangkitan ini secara nyata dalam hidup kita adalah kehidupan beriman. Jika kita menikmati kehidupan kebangkitan dan pengharapan tersebut, kita dapat mengakui kebebasan sejati di tengah kesulitan dan kesengsaraan apapun. Dalam ayat 6, Petrus mengaku seperti ini, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Ketika kita menjalani kehidupan, berbagai macam pencobaan akan datang. Lalu kita mungkin khawatir pada saat itu. Namun duka cita itu seketika, sama seperti ungkapan dalam teks hari ini. Kehidupan kita dijamin oleh sempurna dengan sempurna, sehingga kita tidak perlu terikat oleh hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, kita yang memiliki hidup yang penuh pengharapan akan menemukan rencana Tuhan dan dapat sangat bersukacita. Jangan ragukan fakta bahwa Yesus Kristus yang adalah bukit batu kokoh yang selalu bersama dengan saudara selama 24 jam sehari. Dalam Alkitab, Daud sering mengaku bahwa Tuhan adalah bukit batuku, gunung batuku, batu karangku. Dalam Mazmur 18 ayat 2, "Ya Tuhan, bukit batuku,
kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandung keselamatanku, kota bentengku. Kehidupan kita yang telah bertemu dengan Tuhan yang bangkit adalah sama seperti ini. Sebelum Daud menjadi raja, dia menjalani pelatihan yang tidak terkatakan di padang gurun. Meski dia sering menghadapi ancaman hidup, pada saat-saat itu dia mengalami keselamatan Tuhan yang luar biasa. Setelah itu dia mengaku seperti ini. Dalam Mazmur 39 ayat 7, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikannya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Pengharapannya hanya pada Tuhan. Pengharapan yang diberikan dunia akan layu seiring dengan waktu berlalu. Sebaliknya pengharapan yang diberikan melalui Yesus Kristus adalah harapan yang kekal dan hidup. Maka kebahagiaan dan sukacita itu akan besar seiring dengan waktu berlalu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi orang yang berbahagia sejati karena hidup yang penuh pengharapan melalui kebangkitan Yesus Kristus selama 24 jam sehari-hari. Pokok bahasan yang kedua adalah penginjil yang hidup dalam pengharapan. Dalam ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus nyatakan dirinya. Petrus mengatakan bahwa iman mereka yang memiliki pengharapan kebangkitan yang hidup lebih berharga daripada emas. Ketika emas dimasukkan ke dalam tanur tinggi, semua bahan campur dihanguskan. Maka itu menjadi emas murni yang berharga. Dan juga iman yang telah mengatasi berbagai pencobaan lebih berharga daripada emas murni semacam itu. Dengan kata lain, walaupun di tengah-tengah pencobaan, mereka yang memiliki keyakinan akan kebangkitan tidak akan jatuh, melainkan mencapai pertumbuhan rohani yang lebih besar karena semua ketidakmurnian seperti ketidakpercayaan dapat disingkirkan. Imannya akan meningkat sampai sebesar mereka dapat memuliakan, memuji, dan menghormatkan Tuhan ketika kedatangan kedua Yesus Kristus. Petrus menjelaskan lebih detail sikap mereka yang memiliki iman akan kebangkitan. Dalam ayat 8-9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mereka yang memiliki iman kebangkitan akan mengasihi Yesus Kristus yang menjadi pengharapan dan bersukacita dan menikmati berkat keselamatan yang akan digenapi. Di sini ada makna bahwa bukan hanya kita nikmati pengharapan kebangkitan, tetapi juga kita harus menyampaikan pengharapan ini kepada orang-orang yang berada di luar Kristus, yang masih hidup tanpa pengharapan sejati. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
Jika saudara menikmati pengharapan kebangkitan yang diberikan melalui Yesus Kristus, saudara secara alami akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengharapan sejati sebagai penginjil di ladang kehidupan saudara. Sebagai kesimpulan, kehidupan yang menikmati pengharapan kebangkitan tidak sulit dan kabur. Ketika saudara menjalani kehidupan dengan 3 hal hari ini, yaitu firman hari ini, doa hari ini, penginjil hari ini, dengan hanya 3K. Masih teringat? Kristus, kerajaan Allah, kepenuhan Roh Kudus. Ketika kehidupan saudara dijadwalkan dengan 3 hal hari ini, saudara akan menjalani kehidupan yang penuh jawaban Tuhan. Dengan kata lain, kita hanya menjalani kehidupan seorang penginjil. Sebenarnya ini bukan level yang tinggi, level yang asasi. Kita akan mengalami berkat pertumbuhan rohani ketika kita diukir dengan firman berakar dalam doa, penginjilan menjadi tabiat, dan kita akan menjadi saksi. Dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15, prinsip bahwa Yesus memanggil dan melatih murid-muridnya dicatat. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yesus memperlihatkan teladan kepada murid-muridnya dengan bersama mereka. Dia memperlihatkan pelayanan kepada murid-muridnya dengan bersama mereka. Dia melakukan mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa dengan firman Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah firman hari ini. Dia memperlihatkan doa kepada murid-muridnya seperti biasa. Itulah doa hari ini. Selanjutnya dikatakan untuk diutusnya memberitakan Injil dalam teks hari ini. Dia membimbing mereka untuk mengalami jawaban penginjilan hari ini sambil menikmati jawaban personalisasi melalui firman hari ini dan doa hari ini. Itulah penginjilan hari ini. Ketika kita berfokus pada hanya 3K, Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus, kita dapat menjalani kehidupan dengan 3 hal hari ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi Kristus dan penginjil yang menyampaikan pengharapan sejati sambil menikmati pengharapan kebangkitan di dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi Injil Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memilih dan memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan dan memenuhi pengharapan hidup kami. Biarlah kami dapat menyampaikan pengharapan kebangkitan sebagai penginjil kepada orang-orang yang masih mengembara tanpa pengharapan sejati. Biarlah kami menjalani kehidupan dengan 3 hal hari ini sambil berfokus pada hanya 3K. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami. Amin.